Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi dalam bab sistem ekskresi pada manusia. Untuk kesempatan ini kita akan pelajari tentang hati, paru-paru, dan kulit. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma dengan berat 2 kg. Satu-satunya organ yang memiliki enzim arginase adalah hati. Fungsi hati adalah sebagai berikut. Sebagai organ pengeluaran, sebagai tempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen, untuk pembentukan urea, untuk menetralkan racun, untuk merombak sel darah merah yang sudah tua menjadi empedu, mengatur kadar gula dalam darah, sebagai tempat pembuatan fibrinogen dan protombin yang nanti akan digunakan dalam proses pembekuan darah, sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Dari ke-8 fungsi ini, ya, hati berperan dalam organ ekskresi di nomor 3 dan nomor 5, yaitu untuk pembentukan urea dan untuk menghasilkan empedu dari hasil perombakan sel darah merah yang sudah tua. Bagaimana fungsi ini bisa berproses, bisa merupakan fungsi dari hati, karena hati itu mempunyai struktur yang sesuai sebagai fungsi dia mengeluarkan empedu dan menghasilkan urea. Nah, inilah struktur dari hati dari morfologinya. Warna hati adalah merah bata dengan bentuk seperti ini. Kemudian di dalamnya ada kantung empedu yang nanti berperan untuk proses menampung cairan empedu hasil dari perombakan hati. Ya, kemudian terdapat vena hepatika, ada arteri hepatika, kemudian ada saluran empedunya yang menuju ke usus 12 jari. Nah, struktur anatominya, hati itu bagian luarnya dibungkus oleh suatu selaput yang disebut dengan kapsula hepatika. Kemudian di dalamnya ada pembuluh darah, pembuluh empedu yang disatukan oleh jaringan ikat kapsula glison. Dan dia mendapatkan darah dari vena porta hepatika, serta sel-sel hati itu membentuk lobula. Di antara lobula ini dipisahkan oleh ruangan yang disebut dengan lakuna. Hati sebagai organ ekskresi seperti kita sudah sebutkan tadi, yaitu merombak sel darah merah yang sudah tua dan menghasilkan urea. Bagaimana proses merombak sel darah merah yang sudah tua? Eritrosit, yaitu sel darah merah ini, hemoglobinnya akan dirubah menjadi hemin, Fe, dan globin. Fe dan globin nanti akan dikembalikan lagi ke dalam darah untuk pembentukan hemoglobin yang baru, sementara hemin akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Dan nanti akan ditampung di dalam kantung empedu. Jadi disalurkan ke kantung empedu. Nanti bilirubin biliverdin ini oleh hati ke saluran empedu itu akan masuk ke dalam usus 12 jari, sehingga nanti akan dibuang ke dalam saluran pencernaan dan mewarnai feses, kemudian juga akan masuk ke dalam darah dan akan disekresikan lewat ginjal, sehingga nanti zat warna empedu ini akan mewarnai urin. Ya. Selanjutnya, bagaimana fungsi hati yang kedua, yaitu sebagai organ yang bisa menghasilkan urea. Yang mendukung hati untuk bisa menghasilkan urea, seperti tadi sudah disebutkan, karena hati itu adalah satu-satunya organ dalam tubuh kita yang menghasilkan arginase. Nah, dalam proses penguraian pembentukan urea ini, nanti akan diperlukan enzim arginase. Nah, dari mana urea didapat? Urea ini didapat dari hasil perombakan atau metabolisme dari asam amino. Jadi sisa metabolisme asam amino itu akan menghasilkan urea di antaranya, selain mungkin akan menghasilkan asam urat atau amonia. Kita ketahui asam amino itu dari mana? Ya, asam amino itu merupakan penyusun terkecil dari protein. Jadi kalau kita makan protein,
maka akan dicerna. Pencernaan terakhir daripada protein itu adalah asam amino. Dan kemudian asam amino ini akan dimetabolisir dalam sel. Nah, hasil metabolisir itu diantaranya sisa-sisa metabolisirnya adalah senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen. Diantaranya adalah asam urat, amoniak. Ya. Kemudian karena sisa-sisa metabolisme nitrogen itu merupakan zat yang sangat berbahaya di dalam tubuh kita kalau berada dalam kadar yang tinggi, maka nanti sisa metabolisme ini harus dibuang. Dan pembuangan sisa metabolisme untuk hewan darat seperti manusia misalnya ini melalui siklus yang disebut dengan siklus urea. Nah, menurut Hans Krebs dan Kurt Hensley itu bahwa siklus urea itu terbentuk dari amoniak dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia oleh enzim arginase, dan reaksinya merupakan suatu siklus, dan siklus ini disebut dengan siklus urea. Dari manakah prosesnya? Tadi sudah disebutkan, jadi dari hasil pencernaan protein, yang terakhir adalah asam amino, kemudian asam aminonya dimetabolisir. Nah, sisa-sisa metabolisir diantaranya ada gugus NH2, dan ini akan dilepaskan dalam bentuk amoniak. Jadi sisa metabolisme itu gugus nitrogen ini akan dilepaskan dalam bentuk amoniak. Dan kemudian nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea melalui siklus yang disebut dengan siklus urea itu. Jadi sebetulnya sisa metabolisme itu sendiri adalah dalam bentuk amonia. Tapi oleh tubuh di dalam hati dengan adanya enzim arginase yang dia miliki, ya akan dirubah menjadi urea melalui siklus urea. Kenapa? Sebab amoniak yang kadarnya tinggi dalam tubuh kita, dalam darah itu merupakan racun bagi tubuh, sehingga harus dibuang. Nah, bagaimana siklus urea itu? Kita perhatikan siklus urea ini seperti tertera dalam tabel berikut. Biosintesis urea ini tahapannya diantaranya adalah reaksi sintesis karbomil fosfat. Jadi ada reaksi sintesis dari karbomil fosfat dulu. Ini dia ya. Nah, 1 mol amonia nanti bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbomil fosfat. Ya. Karbomil fosfat, kemudian reaksinya ini membutuhkan energi ya berupa ATP sebanyak 2 mol ATP. Kemudian nanti karbomil fosfat yang terbentuk tersebut bereaksi dengan ornitin. Jadi ini nanti akan bereaksi dengan ornitin. Diulangi ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa sisa-sisa metabolisme protein itu dalam bentuk amoniak. Nah, kemudian amoniak ini akan bereaksi dengan CO2 dengan bantuan ATP sebanyak 2 molekul ATP ya, dan dengan bantuan karbomil fosfat. Dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintetase ya, sehingga terbentuk karbomil fosfat, dan kemudian karbomil fosfat ini akan bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin ini bagian-bagian karbomil ini akan nanti bergabung dengan ornitin ya, jadi karbomil fosfat bergabung dengan ornitin, kemudian menghilangkan gugus fosfatnya, kemudian mengkatalis membentuk sitrulin. Selanjutnya
tahap ketiga, yaitu pembentukan asam arginosuksinat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginosuksinat sintetase. Dan dalam reaksi ini, ATP merupakan sumber energinya, yaitu nanti diperlukan energi sebanyak berapa molekul ATP, kemudian akan dirubah dari situlin menjadi arginosuksinat. Selanjutnya reaksi yang keempat adalah penguraian asam arginosuksinat menjadi arginin. Dalam reaksi ini, asam arginosuksinat diuraikan menjadi arginin dan menjadi asam fumarat. Jadi menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginosuksinase. Enzim yang terdapat di dalam hati dan ginjal. Tadi yang disebutkan di muka seperti itu. Kemudian reaksi yang kelima adalah reaksi penguraian arginin. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea ya, dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini hanya ada di dalam hati, yaitu tadi saya sebutkan adalah enzim arginase. Ya. Nah, proses pembentukan ornitin ini dalam bentuk reaksi hidrolisis, dihidrolisis kembali, maksud saya ornitin ini nanti setelah terbentuk kembali dengan adanya karbomil fosfat, kemudian nanti akan membentuk sitrulin kembali. Jadi ornitin nanti akan dibentuk lagi menjadi sitrulin ya, yang terikat dengan karbomil fosfat yang tadi sudah disebutkan. Sedangkan urea akan dikeluarkan ke dalam darah ya, kemudian nanti akan dikeluarkan lewat tubuh melalui ginjal atau melalui kulit. Jadi nanti urea ini terdapat pada urin atau pada keringat. Nah, ini adalah reaksi dari proses pembentukan urea yang kita sebut dengan siklus urea. Jadi siklus urea ini terjadi hanya terdapat pada hati ya. Baik, selanjutnya kita lihat reaksi keseluruhannya ya. Jadi kalau kita buat satu kesimpulan dari reaksi keseluruhan bahwa siklus urea ini adalah CO2 plus tadi amoniak ya, dengan membutuhkan 3 ATP dan diperlukan juga aspartat dan 2H2O, nanti terbentuk urea dan 2 ADP serta 2 fosfat dan 1 molekul AMP yang dari tahap yang ketiga tadi, 1 molekul fosfat dan 1 fumarat. Ya, maka kesimpulan yang dapat kita ambil rangkumannya adalah seperti ini. Ya, protein dipecah dalam proses pencernaan itu membentuk asam amino. Asam amino nanti dimetabolisir dan ada sisa metabolismenya yaitu berupa NH3 dan NH4OH. Nah, NH3 ini kalau di dalam darah terdapat dalam kadar yang tinggi, maka itu bersifat racun, maka nanti di dalam hati NH3 ini akan dirubah menjadi urea melalui siklus urea, yaitu dengan bantuan energi dan berikatan dengan CO2, nah, membentuk karbomil fosfat dengan tadi enzim yang sudah saya sebutkan ya, membentuk karbomil fosfat plus H3PO4 dan ADP. Kemudian karbomil fosfat ini akan berikatan dengan ornitin, membentuk sitrulin dan asam aspartat. Kemudian sitrulinnya masuk ke dalam darah, kemudian dibawa lagi ke dalam hati, sedangkan asam aspartatnya dengan bantuan energi membentuk arginosuksinat. Arginosuksinat akan bereaksi terurai menjadi fumarat dan arginin. Nah, di dalam hati
Dengan bantuan enzim arginase, arginin ini diubah menjadi ornitin dan urea. Ornitin akan dibuang lewat ginjal, sedangkan ornitinnya akan dibawa lagi ke dalam hati, kemudian nanti berikatan lagi dengan karbomil fosfat seperti yang tadi ini, ya. Kemudian terbentuk sitrulin, asam aspartat, sitrulinnya masuk ke dalam, seperti itulah kembali ke dalam siklus. Nah, itulah ringkasan dari siklus urea. Apa saja yang dapat terjadi pada hati? Beberapa gangguan dan penyakit pada hati diantaranya adalah hepatitis. Nah, ini disebabkan oleh virus. Nah, kita lihat ada hepatitis A, biasanya ditularkan melalui makanan dan minuman. Kemudian ada hepatitis B, ditularkan melalui darah atau cairan yang terinfeksi. Ada hepatitis C yang ditularkan melalui cairan tubuh. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang terjadi pada hati, dan ini dapat disembuhkan diantaranya dengan menggunakan interferon dan obat-obatan yang menghambat kerja virus tersebut. Lebih jelas, nah tanda-tandanya adalah perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning, urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Tadi sudah disebutkan bahwa penyebabnya adalah virus. Gejalanya adalah hati meradang, kerja hati terganggu. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dan jangan sampai kita itu berkontaminasi dengan penderita hepatitis, misalnya dengan menggunakan jarum suntik, pakaian, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan sirosis hati. Nah, ini tanda-tandanya timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel hati, biasanya karena banyak memakan alkohol, kemudian bisa karena infeksi bakteri, keracunan obat, kemudian akibat gangguan kesadaran, koma kematian itu terjadi. Pengobatannya bisa dengan sesuai dengan penyebabnya dan pemulihan hati. Selanjutnya yang lain-lainnya silakan dicari aja lebih banyak tentang penyakit dan kelainan pada hati. Selanjutnya kita pelajari tentang organ ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Nah, kulit merupakan lapisan terluar pada tubuh manusia, dan kulit secara umum merupakan pelindung bagi tubuh, jadi sebagai barrier dalam menangkal terhadap berbagai hal yang bisa merugikan tubuh. Nah, struktur kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, di mana di dalamnya adalah terdapat lapisan stratum corneum, merupakan lapisan tanduk yang terdiri dari sel-sel mati, dan lucidium, ini di bawah corneum yang berwarna bening. Ini kalau ini adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak, kalau ini adalah yang berwarna bening. Kemudian kulit ada yang di bawahnya yang merupakan stratum granulosum, mengandung pigmen jadi untuk mewarnai kulit. Kemudian germinativum itu adalah lapisan yang paling dalam, yaitu untuk membentuk sel-sel yang baru. Jadi selanjutnya di bagian dermis. Bagian dermis ada di bawah epidermis yang kita suka sebut dengan kulit jangat. Ini terdapat bagian-bagian menunjung struktur dari kulit, yaitu adanya kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat, kemudian ada kelenjar minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut agar tidak kering, kemudian pembuluh darah kapiler, yaitu memberi zat-zat makanan dan oksigen tentu saja. Kemudian ada ujung saraf peraba, ujung saraf perasa, ada tekanan, ada sentuhan dan sebagainya, dan ada nosiseptor yang merasakan sakit atau ada ujung-ujung saraf yang lainnya. Nah, kemudian ada kantong rambut yang terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Dan di sini biasanya terdapat otot polos yang peranannya adalah untuk menegakkan rambut, misalnya kalau kita ketakutan atau kedinginan. Nah, inilah bagian-bagian kulit tadi. Ini bagian epidermis, ini bagian dermis, ini bagian yang terakhir yaitu bagian subkutan, yaitu bagian jaringan ikat bawah, yang di sini adalah banyak lemak. Jadi di bagian sini tadi ada beberapa
5 ya tadi, dari mulai stratum germinativum, granulosum dan sebagainya. Kemudian di sini tadi ada nih rambut, nih kelenjar keringat ya, ada kelenjar minyak, ini pembuluh-pembuluh darah. Kemudian ini adalah ada ujung-ujung saraf di sini tadi. Nah, ini diantaranya, ini ujung saraf, ujung saraf nociceptor, ujung saraf juga. Ini ujung sarafnya, ini ujung saraf, ujung saraf. Dan ini adalah bagian yang terbawah, yaitu epidermis, dermis, dan lapisan terakhir yaitu subkutan. Nah, dengan struktur anatomi kulit yang seperti itu, maka fungsi kulit diantaranya adalah untuk pelindung. Kedua adalah mengatur suhu badan, mengurangi kehilangan air, mengeluarkan zat sisa berupa keringat, menerima rangsangan dari luar, menyimpan kelebihan lemak, dan tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D. Nah, dari semua ini, maka yang berperan dalam sistem ekresi yaitu mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Apa sih yang dimaksud dengan keringat? Nah, keringat ini merupakan komponen dari darah yang dikeluarkan oleh kulit. Ya, jadi komponen dari darah yang dikeluarkan oleh kulit. Nah, bagaimana proses pembentukan keringat dari darah ini adalah seperti ini. Jadi prosesnya adalah dipacu oleh adanya hipotalamus ya, dan adanya enzim bradikinin. Jadi dalam proses pembentukan keringat itu, ingat tadi keringat itu adalah dari darah dan diproses melalui proses pembentukan keringat dengan adanya pengaruh dari hipotalamus dan enzim bradikinin. Jika hipotalamus terangsang, misalnya berupa perubahan suhu, ada perubahan emosi dan sebagainya, atau aktivitas tubuh ini yang mempengaruhinya, ya, suhu, emosi, aktivitas tubuh atau psikologi yang lainnya. Maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf-saraf simpati ke kelenjar keringat. Ya, selanjutnya kelenjar keringat akan menyerap komponen-komponen darah, sebab kelenjar keringat itu berdekatan atau dibalut oleh pembuluh-pembuluh darah, nanti akan menyerap air, garam, dan sedikit urea serta vitamin C dari darah, dari pembuluh darah, dari kapiler darah. Dan kemudian akan membawanya ke bagian permukaan kulit, kemudian nanti dikeluarkan ke permukaan kulit dan akan uapkan gitu. Biasanya proses pengeluaran keringat itu adalah berkaitan juga dengan proses menstabilkan suhu tubuh. Jadi fungsi pengeluaran keringat sebetulnya bukan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam darah berupa air, garam, sedikit urea, dan vitamin C saja, tapi sebetulnya yang mengeluarkan keringat adalah untuk menstabilkan suhu tubuh. Jadi dengan keringat yang keluar itu, maka nanti diuapkan, maka suhu tubuh akan seimbang. Kita tidak akan menuruti suhu lingkungan. Ya. Keringat ini sekitar 50 ml per jam. Nah, tadi faktor-faktornya bisa suhu lingkungan, emosi, dan sebagainya. Nah, pengeluaran air ini, pengeluaran keringat ini berhubungan dengan pengeluaran air dari ginjal. Jadi ketika suhu panas, tubuh akan mengeluarkan keringat, tetapi jika suhu dingin, maka tubuh akan menghentikan keringat. Dan ini sebaliknya dari ginjal. Jadi kalau ginjal pada suhu panas, maka dia itu akan sedikit mengeluarkan air, sedangkan pada suhu dingin, maka ginjal akan banyak mengeluarkan urin, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ ekresi yang sudah kita bahas di dalam sistem pernapasan. Makanya struktur morfologi dan anatominya insya Allah sudah dipahami. Di antaranya ini kan ada trakea, ini dari rongga hidung, laring, paring, trakea. Ini adalah bronkus, bronkeolus, alveolus. Dan ini selaput dari paru-paru yang kita sebut pleura. Ini adalah bagian terakhir dari saluran, yaitu disebut alveolus, tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Jadi kalau tadi kulit,
ekresinya adalah mengeluarkan keringat, maka paru-paru ekresinya adalah mengeluarkan CO2 hasil dari sisa metabolisme. Bagaimana peranan daripada paru-paru untuk mengeluarkan CO2? Nah, ini diantaranya fungsi-fungsinya adalah mengangkut oksigen, memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, proses yang terjadi adalah melalui transport dan pertukaran gas. Dalam pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, ini ada dua tempat, yaitu yang terjadi di dalam alveolus dengan pembuluh darah dan di antara pembuluh darah dan sel darah. Makanya kita sebut ada dua macam pernapasan berdasarkan pertukarannya, ada yang eksternal dan internal. Nah, pengeluaran pertukaran oksigen ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan di dalam dan di luar dari paru-paru kita. Jadi misalnya untuk oksigen ini kalau di alveolus 100 mm air raksa, maka di dalam kapiler adalah 40 ml air raksa. Maka O2 itu dari alveolus akan menuju ke kapiler dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Sedangkan CO2 itu di alveolus 40 ml air raksa, sedangkan di kapiler itu adalah 46 mm air raksa. Maka nanti CO2 itu akan berdifusi dari kapiler ke dalam alveolus, sebab di kapiler lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan di alveolus. Nah, sedangkan bagaimana transpornya, transport oksigen dan karbon dioksida? Untuk transport oksigen, ini transportasi oksigen itu dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi nanti oksigen itu akan diikat oleh hemoglobin membentuk oksihemoglobin HbO2. Dan di sini ada 4 gugus HbO2 diantaranya yang tersebut di sini. Kemudian dengan karbon dioksida, cara pengangkutannya ada 3 cara, yaitu satu adalah larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim anhidrase. Nah, ini sebanyak 7% saja. Jadi dibangun atau diangkut ya dalam plasma darah dalam bentuk asam karbonat HCO3-. Kemudian yang kedua, karbon dioksida ini terikat dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin HbCO2. Ini sebanyak 23%. Sedangkan yang ketiga diangkutnya terikat melalui plasma darah melalui proses yang berantai berupa pertukaran ion klorida. Jadi ketiga karbon dioksida itu diikat dengan gugus dalam gugus ion diangkut dalam bentuk HCO3- melalui proses pertukaran ion klorida ini melalui plasma. Jadi kalau yang melalui sel darah hanya nomor 2 saja. Yang ini melalui plasma dalam bentuk asam karbonat. Jadi nanti berikatan dengan air ini. CO2 plus H2O membentuk H2CO3. Ini hanya 7% saja. Kalau ini dalam sel darah. Dalam sel darah CO2 plus Hb membentuk HbCO2. Dan yang paling banyak yang ini, yaitu sebanyak 70%. Jadi ini dalam plasma darah, dalam sel darah, diangkut dalam sel darah, ya nanti berikatan dengan plasma yang ada dalam sel darah, dan kemudian melalui suatu rantaian reaksi yang disebut dengan pertukaran ion klorida, ya ini akan diangkut dari sel ke dalam alveolus itu sebanyak 70%. Jadi dalam bentuk ion HCO3- melalui pertukaran ion klorida. Nah, itu adalah proses pengangkutan, cara pengangkutan CO2 dan O2 yang dikeluarkan nanti melalui paru-paru. Prosesnya seperti itu. Nah, ini adalah diantaranya proses pertukaran tadi, yaitu ada di paru-paru dengan pembuluh darah, tepatnya di alveolus, yang merupakan tempat pertukaran eksternal, dan ini antara pembuluh darah dengan jaringan. Selanjutnya ini adalah tadi proses transport CO2
yang melalui 3 cara tadi, ya. Ini adalah seperti ini. Kelainan dan penyakit pada paru-paru diantaranya influenza, asma, TBC, kanker paru-paru, bronkitis, sinusitis. Itu adalah penjelasannya sudah dibahas di sistem pernapasan. Termasuk bagaimana bahaya rokok bagi kesehatan. Jadi rokok itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok-perokok yang tidak aktif, yang pasif. Akibat rokok ini diantaranya karena rokok itu mengandung nikotin, tar, karbon monoksida maksud saya. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan disebabkan oleh pencemaran alamiah dan substansi pencemaran udara ini jelas sekali akan mengganggu dalam proses pernapasan. Gangguan yang tadi disebutkan sudah saya bahas di sistem pernapasan, di antaranya adalah ini ada amandel, bronkitis, kemudian ada pneumonia, ada TBC, ada faringitis, tonsilitis, difteri, empesimia, kanker, dan banyak hal lagi. Saya kira itulah penjelasan saya tentang organ ekskresi yang belum tersampaikan di pertemuan pertama, dan hati, ginjal, paru-paru, serta kulit merupakan organ penting dalam proses ekskresi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.